Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah animasi gerakan objek secara horizontal dan vertikal. Gerakan secara horizontal, kita mencoba menggerakkan objek ke kanan, kemudian ke kiri, seperti contoh. Sementara untuk gerakan yang horizontal, yang vertikal, kita akan mencoba membuat gerakan sebuah objek ke bawah dan ke atas atau memantul, seperti contoh. Untuk membuat gerakan objek secara horizontal dari kiri ke kanan, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara menyiapkan file baru atau project baru. Kita atur ukuran formnya. Karena kita mau menggerakkan ke kanan dan ke kiri, maka kita atur untuk ukuran formnya itu memanjangnya ke kanan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita beri judul dulu untuk formnya. Captionnya kita ganti objek ke kanan ke kiri. Untuk membuat gerakan objek ke kanan ke kiri, kita harus membutuhkan paling tidak 3 komponen. Yang pertama adalah objek yang akan digerakkan, misalkan label. Kemudian untuk menggerakkan objek tersebut, kita membutuhkan timer. Sebuah timer itu hanya bisa menggerakkan satu arah. Maka kalau kita mau menggerakkan ke kanan ke kiri, ke kanan kita gunakan satu timer. Kemudian ke kiri kita juga membutuhkan timer lain. Maka kita siapkan dulu 2 timer. Yang pertama untuk menggerakkan ke kanan, yang satunya untuk menggerakkan arah yang lain. Perlu diperhatikan bahwa sebuah timer berfungsi apabila intervalnya kita isi, misalkan 100, kemudian enable-nya true, artinya aktif. Karena bergerak ke kanan dan ke kirinya itu tidak bersamaan, maka timer ini harus aktif secara bergantian, tidak bisa langsung semuanya aktif. Maka kalau yang pertama enable-nya true, yang kedua nanti kita ganti enable-nya false atau tidak aktif. Ini gantian, tidak bisa bersamaan. Setelah pengaturan timer sudah selesai, kita tinggal menulis labelnya akan diisi apa. Misalkan Virgo Idris. Untuk tugas Anda, nanti label ini berisikan atau bertuliskan nama Anda masing-masing. Kita atur dulu fontnya. Saya buat yang jelas saja. Kita atur ukurannya tepat saja untuk ukuran labelnya, supaya nanti saat kita gerakkan ke kanan, kita anggap form ini adalah menjadi batas. Jadi pinggir dari sebuah teks akan mentoknya ke kanan, tidak bersisa.
Selanjutnya, kita harus memperhatikan sebuah properti untuk ke kanan ke kiri itu adalah left. Kita perhatikan bagian properties left seperti ini di sini. Mepet ke kiri, left-nya adalah 0. Left-nya 0. Kalau misalkan objek itu bergeser ke kanan, angka left akan selalu bertambah besar. Setelah kita geser ke kanan, left-nya itu akan berubah. Di sini sesuai dengan form yang saya siapkan, 8520. Artinya batas kanannya adalah angka ini yang menunjukkan batasnya. Ini bisa berubah sesuai dengan yang kita siapkan. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui batas kanan dari sebuah form, kita kembalikan dulu karena gerakannya ke kanan, maka kembalikan ke kiri dulu, kembalikan ke 0. Setelah kita tahu batas kanan 8520 tadi sudah kita ketahui, jadi angka itu sesuai dengan yang kita siapkan formnya. Kalau formnya kecil ya nanti menyesuaikan angkanya pasti tidak sebesar yang tadi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian setelah kita ketahui batasnya, kita mencoba untuk memberi perintah timer 1. Timer 1 memberi perintah supaya label 1 posisi horizontalnya selalu bertambah. Bertambahnya berapa? Terserah, kita mau membuat angka berapa. Semakin besar, semakin cepat. Saya gunakan 100. Artinya apa? Posisi label 1 itu akan selalu bertambah. Kalau tadinya 0, akan menjadi 100, menjadi 200, dan selanjutnya. Kita coba dulu dari satu baris perintah ini, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan bergerak ke kanan karena selalu bertambah 100. Dan ini akan bergerak terus karena kita belum membatasi. Selanjutnya, kita akan membatasi supaya sampai dengan batas kanan yang tadi kita sudah siapkan angkanya, itu labelnya tidak terus menabrak batas tetapi akan berhenti. Maka kita coba jika label satunya lebih besar sama dengan tadi angkanya 8520. Nah, ini kita perlu diingat, dilihat kembali posisinya. Maka nah sekarang setelah kita batasi dengan angka batas kanan, jika labelnya melebihi batas kanan, maka timer sebagai penggerak dari objek tadi, timer satunya kita matikan. Nah, timer 1 kita matikan. Jangan lupa if selalu diisi atau diakhiri dengan and if. Kita coba dulu dari baris yang sudah kita buat perintahnya. Dia akan bergerak ke kanan. Pada saat melebihi atau sama dengan angka yang kita siapkan sebagai batas kanan, dia akan berhenti. Bagaimana supaya dia bergerak kembali ke arah kiri? Maka perintah ini harus kita lanjutkan. Jika labelnya melebihi batas kanan, maka timer satunya dibuat tidak aktif.
Supaya ke kiri, maka timer 2 gantian kita aktifkan. Setelah timer 2 diaktifkan, otomatis objek juga tidak akan bergerak. Karena apa? Timer kedua belum diberi perintah. Maka kita mencoba untuk memberi perintah timer 2. Timer 2 kita pakai untuk menggerakkan objek secara horizontal ke arah kiri. Ini kita copy saja biar cepat. Copy. Karena logikanya sama. Kalau ke kanan itu plus, berarti ke kiri minus. Maka baris pertama perintah timer 2 kita ganti minus. Di sini minus. Kemudian kita ingat bahwa batas kiri sebuah form left-nya adalah 0. Label 1 akan selalu berkurang 100, berarti dia akan ke arah kiri. Jika label satunya batas kirinya adalah 0, maka di sini kita ganti dengan kurang dari 0. Jika sudah melebihi batas dari kiri atau 0, maka timer 2 itu kita matikan. Supaya bolak-balik secara terus-menerus, maka setelah timer 2 kita matikan, gantian lagi yang kita aktifkan timer 1. Label selalu ke kiri. Jika melebihi batas kiri, maka timernya dimatikan. Kita aktifkan timer yang lain. Kita coba hasilnya. Dia akan ke kanan, menyentuh batas kanan. Kemudian timer 2 aktif, dia akan kembali bergerak ke kiri. Setelah ke kiri mentok batas kiri, maka dia mengaktifkan timer 1 yang menggerakkan ke arah kanan. Ini adalah cara memberi perintah supaya sebuah label itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita lanjutkan untuk membuat objek bergerak secara vertikal. Untuk vertikal, kita akan